kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu, kiranya apa yang dari Tuhan mengalir pada kehidupan kami. Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi melalui firman yang kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua kita yang siap diberkati berkata, amin. Baik, saudara. Shalom. Puji Tuhan ya. Kita sudah memasuki masa Advent yang ketiga. Kita masuk pada masa-masa Advent yang tidak terlalu mudah untuk kita lewati pada tahun ini. Tetapi saya berdoa sekalipun tidak mudah untuk kita lalui, tidak akan menghilangkan sukacita kita, tidak akan menghilangkan kebahagiaan kita untuk menyambut Natal dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu murid yang memuridkan. Saya ingin membaca dari Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, lalu saya akan lanjutkan dalam 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Demikian jauh firman Tuhan, dan kiranya kita yang berbahagia adalah orang yang bukan hanya mendengar, bukan hanya merenungkan, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Saudara, kata murid itu ada banyak di dalam bahasa yang dipakai. Nah, khususnya bahasa Yunani dan bahasa Ibrani itu menyebutkan kata murid dengan bentuk yang berbeda dan juga punya makna yang berbeda. Orang Yunani juga punya penyebutan tersendiri tetapi punya makna yang berbeda. Nah, kata matetes kalau saudara belajar dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dengan kata murid yang memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, kata matetes itu berarti seorang siswa atau seorang anak didik yang dididik oleh seorang guru atau seorang filosof atau guru-guru lain secara intensif. Atau juga punya arti magang. Kalau saudara hari ini seringkali mendengar kata magang atau internship, di mana seseorang itu belajar dari ahli, baik di dalam perusahaan maupun di dalam sebuah yayasan, atau dia magang kepada orang-orang tertentu yang kepadanya dia belajar. Sehingga melaluinya apa yang dia punya, apa yang sudah dia pelajari, bertambah matang karena pengalaman-pengalaman dengan magang itu. Nah, yang ketiga, kata matetes itu juga berarti pelajar atau student. Dalam bahasa Inggris, kata ini mengacu kepada dua hal. Yang pertama, orang yang baru belajar, itu kata student.
Tapi juga kata student berarti adalah level pendidikan dari tingkat dasar sampai pada level pemula itu adalah student. Tapi dalam bahasa Ibrani itu punya bentuk yang berbeda, punya makna yang berbeda. Dalam bahasa Ibrani kata murid itu digunakan kata limud, yang artinya itu juga murid. Tetapi kata limud itu berarti murid yang bukan hanya sekedar murid, tetapi punya relasi antara guru dengan murid yang menekankan bukan hanya knowledge atau transfer of knowledge-nya, tetapi juga di dalamnya ada ikatan persekutuan yang dekat antara guru dengan muridnya, antara murid dengan gurunya, yang terus berjalan tanpa waktu. Nah, kalau matetes sebagai student, itu hubungan antara murid dan guru ada batasnya. Sehingga kalau dia mungkin naik kelas, dia akan diajar oleh guru yang lain. Tapi kalau limud itu adalah proses kehidupan antara guru dan murid yang tanpa batas, kecuali oleh satu hal yang menghentikan hubungan antara murid dan guru itu sendiri. Yang kedua, kata limud itu berarti merupakan sebuah proses pemuritan yang harus dilalui seorang murid. Ya, jadi proses bukan hanya belajar, tetapi juga proses pemuritan yang ada di dalamnya. Hari ini proses ini disebut sebagai proses mentoring, hubungan antara mentor dan mentee atau mentee dengan mentornya yang terus berjalan, sebuah proses yang di dalamnya yang harus dilalui oleh keduanya. Nah, kalau kita melihat Alkitab, saudara, dalam perjalanannya Yesus tidak pernah menyebut murid-muridnya sebagai student, tetapi disebut sebagai disciple, bukan student atau learner, tetapi sebagai disciple. Nah, apa perbedaan antara student atau learner atau dengan disciple? Sangat berbeda. Kata student itu berarti seorang murid yang tetap tinggal di rumah orang tuanya, bertemu dengan gurunya dalam satu proses belajar mengajar hanya di sebuah sekolah. Seorang murid yang ke sekolah hanya pada jam-jam tertentu, pada batas waktu yang telah ditentukan, dan bisa mempunyai lebih dari 1 atau 2 atau 3 guru yang mengajar dirinya, itu student. Nah, bagaimana dengan disciple? Disciple itu adalah seorang murid yang meninggalkan ayah ibunya serta keluarganya untuk hidup bersama-sama dengan gurunya. Oleh karena itu di konteks Indonesia ada yang namanya apa? Pesantren. Sehingga orang bisa keluar lalu tinggal bersama dengan gurunya, meninggalkan orang tuanya. Atau dalam bahasa yang seringkali dipakai itu nyantrik, di mana orang atau nyantri ya, dia tinggalkan keluarganya, dia belajar dengan gurunya untuk batas waktu yang cukup lama dan bahkan bisa lama tinggal dengan gurunya di tengah-tengah belajarnya itu. Mengikuti gurunya, kemana gurunya pergi dia ikut. Sama seperti Yosua mengikuti Musa, kemana Musa pergi di sanalah Yosua itu berada. Tidak dibatasi oleh jam atau tidak dibatasi oleh waktu-waktu tertentu, jam-jam khusus tertentu, tidak. Itu disciple. Dan yang terakhir kata disciple itu berarti murid itu hanya punya satu guru. Nah, kalau kita belajar di dalam Alkitab, maka sekalipun Nikodemus itu disebut sebagai guru dan dia punya murid, Gamaliel juga disebut sebagai guru dan punya murid, salah satunya adalah Paulus, bahkan dari mazhab yang paling keras, Gamaliel itu, tetapi Alkitab tidak pernah menyebut namanya sebagai guru yang diacu, sebagaimana Alkitab mengatakan. Kalau Alkitab menyebut guru, pasti indikasinya itu bukan Nikodemus, bukan Gamaliel, tetapi Yesus. Demikian juga ketika menyebut murid, itu indikasinya bukan murid-murid dari Nikodemus, bukan murid-murid dari Gamaliel, tetapi murid-murid Yesus. 12 murid dan murid-murid yang lain
dari orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Sama seperti yang ditulis di dalam Yohanes 8 ayat 31, di sana dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Di sini murid bukan mengacu kepada 12 rasul, tetapi mengacu kepada orang-orang di luar 12 rasul itu yang percaya kepada Yesus. Di sini termasuk saudara dan saya. Sehingga kita disebut murid kalau kita ini tetap tinggal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Nah, saudara, di dalam kekristenan kata guru pasti merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kata murid itu merujuk kepada 12 murid Yesus dan merujuk kepada orang-orang percaya yang kepada Tuhan Yesus Kristus termasuk kita pada hari ini. Nah, saudara, apa yang diajarkan kepada kita, yang harus kita ajarkan kepada orang lain. Jadi murid yang diajar itu harus memuridkan orang lain. Sehingga murid itu adalah murid yang dalam tanda kutip sebagai guru yang mengajarkan kepada orang lain. Seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada dirinya. Coba lihat Matius 19 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Alkitab mengatakan demikian. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Disinilah kita melihat proses yang namanya limut, bukan hanya sekedar student, tetapi disinilah proses discipleship, di mana seorang guru mengajar muridnya, di mana murid belajar dari gurunya. Apa yang kita pelajari dari ayat-ayat ini? Yang kita pelajari dari ayat-ayat ini adalah yang pertama, seorang murid adalah seorang yang berani menyangkal dirinya. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya setiap hari, dia harus mengikut aku. Dan itulah 3 hal yang disampaikan kepada Yesus, kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah seorang murid itu harus berani menyangkal dirinya. Nah, kalau murid itu berani menyangkal dirinya, maka ketika dia mengajarkan kepada orang lain, bukan hanya meminta orang lain untuk menyangkal dirinya, kamu harus menyangkal diri kalau kamu mau mengikut Yesus. Tetapi seorang murid yang baik bukan hanya mengajar orang lain untuk menyangkal diri, tetapi dirinya juga adalah seorang murid yang menyangkal dirinya juga. Kalau saudara membaca terjemahan yang lain untuk kata menyangkal diri, terjemahan yang lain mengatakan tidak lagi memikirkan kepentingannya sendiri. Itulah kata atau arti kata menyangkal diri. Menyangkal diri itu berarti apa, saudara? Menyangkal diri itu berarti mematikan keegoan, mematikan kepentingan dirinya, penonjolan dirinya. Dan hanya yang ditonjolkan dalam dirinya adalah Kristus dan bukan yang lain. Yang ditonjolkan dalam dirinya adalah sifat-sifat Kristus. Yang terpancar dari dirinya adalah karakter Kristus. Karakter ilahi itu hadir di dalam dirinya. Itu makna atau arti dari menyangkal diri. Menyangkal diri itu juga berarti apa? Menyangkal diri berarti dapat menguasai dirinya dengan baik, sehingga tidak terjebak dengan emosi yang
sedemikian rupa yang bahkan merusak dirinya sendiri. Tidak serakah, tidak gila jabatan maupun penghormatan. Itu arti dari menyangkal diri. Nah, menyangkal diri juga boleh dikatakan kita berani berkata kepada diri kita sendiri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diperkenan oleh Tuhan, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, tetapi mengerjakan segala sesuatu yang disukai dan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah menyangkal diri, saudara. Jadi menyangkal diri berarti apa? Menyangkal diri berarti belajar mengatakan tidak kepada keinginan dan kehendak dirinya sendiri, tetapi mengatakan ya Tuhan kepada kehendak dan rencana Tuhan. Nah, seorang murid harus berani berkata tidak kepada dunia. Seorang murid harus berani berkata tidak kepada hawa nafsunya. Seorang murid harus berani berkata tidak kepada segala sesuatu yang menghisapnya ke dalam dosa. Dan berani berkata ya demi semua yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Ini penyangkalan diri. Seorang murid adalah seorang yang mengerti kehendak gurunya dan siap melakukan perintah atau kehendak gurunya. Apapun yang diperintahkannya, dia kerjakan demi menyenangkan hati gurunya. Nah, untuk itu seorang murid harus terus-menerus belajar dan mau diajar oleh firman melalui komunitas, melalui komunikasi yang sangat intens dengan gurunya. Karena di dalam discipleship adalah sebuah persekutuan, sebuah relasi, bukan hanya sekedar belajar atau menyerap ilmu, tetapi juga ada proses hubungan relasi yang intim di dalamnya. Saudara, mentoring tidak akan pernah berjalan dengan baik kalau hanya sekedar transfer of knowledge. Seorang menti tidak akan pernah bertumbuh dengan baik kalau hanya sekedar mendapatkan ilmu tetapi tidak mendapatkan relasi di dalamnya. Oleh karena itu, pemuritan yang baik adalah pemuritan yang di mana di dalamnya bukan hanya sekedar aku mengajar, kamu belajar. Aku menyampaikan, kamu menerima. Tetapi di dalam proses pemuritan adalah ada relasi, ada keintiman, sehingga membuat murid itu hidup sama seperti yang dialami oleh gurunya. Nah, oleh karena itu kalau kita disebut murid, lalu kemudian memuridkan orang lain dan berkata, kamu harus menyangkal diri. Maka sebelum mengatakan kamu menyangkal diri, maka seorang murid yang mengajar, seorang guru yang mengajar, dirinya sendiri juga harus menyangkal dirinya sendiri. Baru itu aplikasinya menjadi lebih real. Yang kedua, saudara, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Yang diajarkan adalah memikul salib. Banyak terjemahan yang menerjemahkan, memikul salib itu berarti membawa. Memikul salib itu juga berarti mengangkat. Nah, saudara, pada masa lampau, salib itu adalah satu alat yang digunakan oleh orang-orang Romawi untuk menjalankan hukuman mati, itu salib. Terhadap orang yang berbuat jahat, terhadap orang asing yang berbuat jahat, yang melakukan kejahatan tertentu, maka mereka dihukum dengan disalibkan. Nah, oleh karena itu kalau pada masa lampau mendengar kata salib, itu berarti konteksnya adalah hukuman mati. Nah, salib itu dianggap sebagai alat untuk mendatangkan kematian dengan cara yang pelan tetapi menyakitkan, yang ujungnya pasti adalah kematian. Itu adalah salib. Orang Romawi biasanya menggunakan salib untuk menghukum mati budak, menghukum mati orang-orang yang mendapatkan hukuman berat, mereka harus disalibkan. Nah, sebelum mereka disalibkan, maka mereka harus memikul salibnya sendiri. Bukan bentuknya salib, tapi yang datar itu. Ya, karena yang berdiri sudah didirikan. Yang datar itu harus dipikul oleh mereka yang harus disalib,
dan dibawa ke tempat di mana mereka akan dieksekusi. Itulah salib. Dicela, dihina, dijelekkan, atau difitnah terjadi oleh mereka yang mendapatkan eksekusi itu. Saudara, seringkali kita mengalami hal yang sama sebagai orang Kristen. Kita diejek, kita dihina, kita direndahkan, kita difitnah. Saudara, sebagian orang mengatakan itulah salib yang harus dipikul. Tetapi saudara, sebetulnya yang dimaksud salib yang harus dipikul itu bukan hanya sekedar diejek atau dihina atau mengalami fitnahan atau bahkan mengalami aniaya. Tetapi sebetulnya orang yang sedang memikul salib itu berarti apa? Mereka sedang menuju kepada kematian, saudara. Jadi orang yang disalib atau sedang memikul salib adalah orang yang sedang menuju kepada kematian karena dia akan disalibkan. Itulah sebetulnya makna memikul salib. Orang yang memikul salib berarti orang itu sadar bahwa dia sedang menuju kepada kematian. Dengan kata lain, memikul salib itu berarti apa? Mati, proses kematian terhadap diri sendiri, saudara. Proses kematian terhadap kedagingan, proses kematian terhadap semua keegoan, mati kecuali yang di dalamnya itu, yang kuingini hanya Tuhan saja. Yang kuingini Engkau saja. Itu proses kematian. Jadi kalau saudara berkata, kita harus pikul salib, maka setiap orang yang memikul salib sadar dia sedang menuju proses kepada kematian. Kita sedang dibawa ke tempat yang namanya pembantaian. Oleh sebab itu, saudara, seorang murid Yesus harus sadar dia sedang membawa salibnya. Itu berarti dia sadar dia sedang melewati proses namanya proses kematian. Nah, oleh karena itu, saudara, pikul salib bukan berarti hanya tidak memiliki lagi kesenangan, tidak lagi memiliki semua kebahagiaan dunia. Pikul salib bukan berarti digambarkan sebagai seorang yang sedang tertunduk, lesu, lemah, tidak berdaya, tidak pernah tersenyum. Bukan, saudara. Pikul salib bukan berarti diekspresikan dengan kesedihan, dengan kedukaan karena proses kematian itu. Tetapi proses salib adalah proses yang seharusnya dihidupi oleh orang Kristen dengan penuh sukacita. Karena memikul salib adalah satu keindahan di mana proses itu dinikmati sebagai proses menuju kepada kesempurnaan. Nah, menyangkal diri setiap hari, memikul salib bukan seperti orang yang penuh dengan kedukaan, penuh dengan kelesuan, dengan duka cita, tetapi dengan penuh sukacita. Kenapa demikian? Karena sebetulnya kita tahu bahwa proses menuju salib adalah sebuah tindakan, sebuah realitas di mana kita akan semakin berguna bagi kerajaan surga, menunjukkan kepada kita akan cinta kita kepada Tuhan yang lebih dalam lagi, yang lebih intens lagi, yang lebih kuat lagi. Dibuktikan dengan apa? Memikul salibnya. Saudara, menjadi murid yang memuridkan bukan saja mengajarkan orang lain, kamu harus pikul salib supaya semua mati dalam dirimu. Dan hanya keinginan Tuhan saja yang hidup di dalam dirimu. Tetapi menjadi murid yang memuridkan berarti dia juga harus berkata kepada dirinya, engkau pikul salib, aku juga pikul salib. Oleh karena itulah kita melihat murid-murid berani memikul salib. Kenapa berani memikul salib? Karena gurunya juga adalah orang yang memikul salib. Yang ketiga, yang terakhir, saudara ya. Ini jamnya jalan terus. Padahal tadi Pak Daniel bilang 45 menit Pak, begitu.
Yang ketiga, mengikut Yesus. Apa artinya mengikut Yesus? Setelah mengikut Yesus itu berarti murid itu berdiri di belakang, Yesus di depan. Ada lagunya bukan? Salib di depan, dunia di belakang. No turning back, no turning back. Tidak kembali ke belakang. Nah, mengikut Yesus di sini boleh diartikan sebagai apa, saudara? Menjadi pengikut Yesus. Oleh karena itulah saudara dan saya disebut apa? Disebut apa, saudara? Kristen. Pengikut Kristus. Pengikut Yesus. Itulah kata Kristen. Pergi bersama dengan Yesus. Jadi saudara bisa bayangkan apa yang seharusnya dilakukan orang yang sedang mengikut Yesus. Matius tadi mengatakan dia harus meninggalkan pekerjaannya, dia harus meninggalkan orang tuanya, dia harus meninggalkan sanak saudaranya, dia harus tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan hartanya, tinggalkan kawan-kawannya, tinggalkan halaman rumahnya, tinggalkan segala-galanya. Itulah sebabnya walaupun pemuda yang kaya itu datang kepada Yesus, guru yang baik, bagaimana supaya aku masuk ke dalam kerajaan surga? Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan ini dan itu. Aku sudah melakukan semuanya itu. Oh, kalau begitu tinggal satu lagi. Apa itu? Jual hartamu dan ikutlah aku. Dan orang kaya itu tidak mau mengikut Yesus. Alkitab mengatakan karena hartanya sangat banyak, saudara. Billy Graham pernah mengatakan, keselamatan itu gratis, tetapi untuk menjadi murid ada harga yang dituntut, yakni segala sesuatu yang kita miliki menjadi milik Tuhan, termasuk hidup kita sendiri. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita mengikut Yesus, seringkali kita mengajukan persyaratan-persyaratan, dan persyaratan-persyaratan itu beraneka ragam. Kalau saudara melihat Lukas pasal 9, ayat 57 sampai 62, maka saudara akan melihat 3 jenis murid yang mau mengikut Yesus, tetapi dengan mengajukan persyaratan. Murid yang pertama kelihatan begitu antusias. Aku mau mengikut engkau, aku mau jadi muridmu. Tetapi saudara, mereka menjadikan panggilan itu sebagai hal yang sekunder. Menjadi murid bukan menjadi yang utama, tetapi hanya menjadi edisional. Hanya sekedar tambahan saja di dalam dirinya. Yang kedua juga ingin menjadi murid, antusias menjadi murid, tetapi tidak terlalu memperhitungkan banyak hal. Dia perhitungkan ini, dia perhitungkan itu, akhirnya menjadi setengah hati, menjadi murid Yesus. Yang ketiga juga sama, semangat, ingin menjadi murid, ingin menjadi murid, ingin menjadi murid. Tetapi mereka juga tanpa persiapan, ikut-ikutan, tidak serius di dalam mengikut Yesus. Saudara, ketika kelompok ini mewakili kehidupan kita sebetulnya, bagaimana kita menjadi murid yang kadang-kadang hanya ikut-ikutan, yang kadang-kadang hanya menjadi sekunder, bukan yang utama, dan kita juga menjadi murid yang setengah hati. Saudara, kalau saudara dan saya ingin memuridkan orang lain, maka saudara dan saya harus menjadi murid yang sungguh-sungguh. Tuhan menuntut komitmen menjadi seorang murid tanpa syarat, dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segala apa yang kita punya. Saudara, menjadi murid yang memuridkan bukan hanya mengajar orang lain untuk tidak ikut-ikutan, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, tetapi juga dia adalah murid yang mengajar, yang punya kehidupan yang sama. Sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai kepada garis akhir. Saudara, gaya hidup murid Kristus harus berpusat kepada Kristus, siap menyangkal diri, siap memikul salib, siap mengikut Yesus kemanapun gurunya itu pergi. Ingat saudara, no cross, no crown. Tanpa salib tidak ada kemuliaan Tuhan.
Tanpa salib tidak ada anugerah Tuhan. Petrus bertanya, murid-muridnya bertanya, aku sudah tinggalkan semuanya, apa yang aku dapatkan? Yesus berkata, engkau tinggalkan semua demi mengikut aku, maka engkau akan mendapatkan upah dalam kehidupanmu. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin menyangkal diri tidak nyaman, memikul salib juga tidak nyaman, mengikut Yesus tidak nyaman. Tetapi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita akan menikmatinya sebagai murid-murid yang akan berbahagia di dalam kehidupannya. Sampai akhir kehidupannya, dia akan berbahagia. Kemarin saya membaptis orang di Semarang, saudara. Usianya 92 tahun. Sepanjang hidupnya belum mau percaya kepada Tuhan. Tapi ketika umur 92 tahun, dia menyerahkan dirinya untuk Tuhan Yesus. Lalu saya berkata kepada dia, dari Yohanes pasal yang ke-14, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini kamu percaya kepada Tuhan Yesus menyediakan tempat untuk kamu. Dan dia berkata, amin. Dan ketika saya berdoa, dia meneteskan air matanya. Saudara, seorang murid yang berani meninggalkan segala sesuatunya, Yesus berkata, ada upah. Demikian juga seorang murid yang memuridkan orang lain, pasti ada upahnya. Saya berdoa kiranya di tempat ini muncul murid-murid yang memuridkan orang lain. Muncul mentor-mentor yang mementor orang lain. Sehingga terjadi sebuah sinergi yang kuat, di mana jemaat Tuhan saling menguatkan, saling membangun, saling mendorong, saling mendoakan. Sehingga gereja ini digembalakan oleh Tuhan, digembalakan oleh hamba Tuhan, dan kita semuanya saling menggembalakan satu dengan yang lain. Dalam situasi yang sulit ini, hanya melalui saling menggembalakan, umat akan terus tumbuh dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Seringkali kami hanya ikut-ikutan, seringkali kami setengah hati, seringkali kami tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kiranya kami boleh menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh, jadi murid Kristus yang dengan segenap hati mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Bukan hanya melakukan aktivitas sebagai murid, bukan hanya melakukan aktivitas sebagai guru, tetapi juga melakukan relasi keintiman persekutuan dengan Tuhan. Kami bersyukur karena gereja ini mengawali segala sesuatunya dari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sehingga atmosfer ilahi ada di tengah-tengah gereja ini. Atmosfer kehadiran Tuhan menguasai setiap kami hamba-hambamu, majelis dan pelayan-pelayanmu di tempat ini. Dan kiranya sungguh melaluinya nama Tuhan dipermuliakan, jemaat Tuhan diberkati, menjadi bagian dari gereja ini. Jadi gereja yang berbahagia karena melaluinya kehidupan kami boleh bersama-sama bertumbuh sekalipun dalam situasi yang tidak mudah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.